Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnatan lis-sha'imina minan nar wa ziyadatan lahum fil ajri wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla li rabbih wa shama wa qama wa qara'a al-Qur'an, amma ba'd. Sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukuran yang tiada tara ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan yang mulia tersebut. Sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan berbicara tentang Al-Qur'an. Karena Ramadan dengan Al-Quran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Karena itulah sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Sebagaimana hal lain juga menjadi mulia karena Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi spesial, menjadi mulia. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang mulia. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia. Kenapa kita kemudian tidak tergerak untuk kemudian menjadi orang yang mulia? Karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah waktu yang tepat, sahabat Al-Multazam yang rahimakumullah. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak pahala. Allah memberikan begitu banyak fasilitas di bulan yang mulia ini. Ini yang harus kita kejar dan maksimalkan. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sebuah riwayat menyebutkan, kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam di bulan suci Ramadan, kemudian mengajari, memurajaah Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya mengharap pahala yang jauh lebih besar. Maka Ramadan inilah kesempatan kita untuk terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, kemudian mengkaji isi kandungannya, dan tentu saja setelah itu kita berupaya sekuat tenaga kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sendiri Allah menurunkan ayat terkait dengan kewajiban Ramadan itu di 4 ayat. Meskipun 4 ayat ini 3 ayat berurutan dan 1 ayat terpisah oleh 1 ayat yang spesial di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat inilah Allah memberikan perintah kepada kita sebagai umat yang beriman untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu puasa. Ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang batasan waktu untuk kita berpuasa. Ayat berikutnya juga Allah menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita, dan juga aturan-aturan ketika kita ada halangan, ada kendala ketika melaksanakan ibadah Ramadan. Dan ayat terakhir Allah menyebutkan bagaimana kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan suci Ramadan di siang hari kita berpuasa, dan di malam hari kita diberikan keleluasaan untuk menjalankan aktivitas kita sebagai umat yang manusia, terutama sebagai keluarga. Sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu cerita tentang bagaimana interaksi para sahabat, para salafus soleh dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini cerita yang sangat viral. Dan disitulah kita bisa mengambil inspirasi, mengambil contoh supaya kita terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ada seorang sahabat yang menyelesaikan hataman Al-Quran dalam 2 hari. Ada yang bahkan 1 hari lebih dari 1 kali hataman Al-Quran.
Setidaknya kita diarahkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai dalam 1 bulan sama sekali kita tidak menghatamkan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan yang pahala setiap amal soleh kita Allah lipat gandakan berkali-kali. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya, mari kita terus tingkatkan aktivitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Tadi saya ingatkan sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat yang terselip di antara ayat-ayat Ramadan, dan ini menarik. Ternyata ayat itu adalah ayat tentang doa. Ya, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ya, dan kita Allah memberikan arahan dalam ayat ini bahwa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dekat dan pasti Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Ya, terakhir saya berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bisa maksimalkan Ramadan, menjalankan ibadah puasa di siang hari, kemudian qiyamnya di malam hari, dan Allah tutup Ramadan ini kita dalam kondisi penuh ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari api neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.